Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan dari peternak yang sudah masuk ke kolom komentar yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama adalah, sapi bunting 8 bulan setelah dikasih rumput gajah kok diare. Solusinya bagaimana dan apakah masih harus diberi minum? Ini penting banget Laskar Ngarit. Yang kedua, bagaimana cara membedakan antara infeksi cacing paru-paru dan cacing hati? Oke. Yang ketiga, apakah pedotan atau pupusnya jagung itu boleh diberikan untuk sapi atau cukup hijauannya saja? Yang keempat, Pak Dokter, bolehkah konsentrat sapi perah itu diberikan untuk induk menyusui? Nah, ini poin paling pentingnya juga di situ. Dan yang kelima adalah, sapi saya bunting sudah 14 bulan tetapi belum melahirkan, mohon solusinya. Ya kan, zang toh. Siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari peternak yang sudah masuk ke kolom komentar yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Siap, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, dan nanti silakan bantu share video ini. Laskar Ngarit, terima kasih yang sudah memutuskan untuk like, subscribe ya. Jika ada pengalaman, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Siap, pertanyaan yang pertama dari Ika Nur Cahyati. Dok, mau tanya, sapi saya bunting 8 bulan. Terus akhir-akhir ini makannya rumput gajah. Siap. Sekarang mencret-mencret, itu bahaya atau tidak? Rumput gajah kok mencret-mencret? Setahu saya rumput gajah itu tidak menyebabkan mencret-mencret, kecuali rumput gajah yang dia memang tumbuh di tanah yang kadar airnya tinggi. Artinya rumput gajah yang sebenarnya tidak ada masalah atau tidak menyebabkan diare, ketika dia tumbuh di tempat yang kadar airnya tinggi, maka rumput gajah ini juga akan membawa kadar air yang tinggi. Laskar Ngarit, kok menyebabkan diare? Kita harus mengevaluasi. Jika memang rumput gajahnya ini kadar airnya tinggi, maka diberikan dalam bentuk terpotong atau berikan dalam bentuk tercacah atau tercincang atau tercoper. Jadi ketika rumput gajah ini diberikan dalam bentuk partikel-partikel, ya bukan partikel, maksudnya tercacah, maka dia penguapannya akan lebih cepat Laskar Ngarit. Itu. Tetapi bila rumput gajah ini normal, ya, ataupun dites diberikan makan ke sapi yang lain itu juga tidak menyebabkan diare, berarti yang bermasalah adalah sapi bunting ini. Saran saya diperiksakan. Nah, Laskar Ngarit, yang paling penting adalah apakah sapi bunting yang diare tetap diberi minum? Tetap diberi minum. Lah, sapi diare ini adalah sapi yang kekurangan atau kehilangan cairan melalui proses diare. Nah, balita kita sendiri ketika kita diare, maka dokter akan memberikan terapi cairan melalui oralit, pedialit, renalit, dan lain-lain. Nah, ketika sapinya jenengan diare, ini merupakan sebuah mitos yang salah bila jenengan diminta untuk menghentikan air minum. Nggak boleh itu. Harus tetap diberi air minum. Sapi diare itu sapi yang kehilangan cairan lebih cepat daripada sapi yang tidak diare, Laskar Ngarit. Jadi harus tetap diberi air minum. Dan yang paling penting adalah derajat dehidrasi pada pedet 5% saja sudah membuat pedet itu ngos-ngosan, lemah, dan akan menurun kemampuan menyusunya. Jadi itu Ika Nur Cahyati, evaluasi kualitas kadar air dalam rumput gajahnya, bisa dicoba diberikan di sapi yang lainnya. Bila sapi yang lain normal, berarti yang bermasalah adalah induk buntingnya. Segera periksakan. Siap. Yang kedua, sapi diare wajib tetap diberikan air minum, Laskar Ngarit. Karena sapi diare adalah sapi yang kehilangan cairan lebih cepat daripada sapi yang tidak diare. Maka asupan air harus tetap masuk. Siap. Pertanyaan yang kedua, Baik Akila. Bagaimana ciri-ciri cacing yang terinfeksi cacing paru-paru dan membedakannya dengan cacing hati? Laskar Ngarit, cacing paru-paru atau Dictyocaulus, sedangkan cacing hati adalah Fasciola hepatica. Laskar Ngarit adalah cacing yang menyebabkan kerugian yang besar pada peternak.
Cacing paru-paru menyebabkan kerugian. Kenapa? Karena paru-parunya dihancurkan. Cacing ini tinggal di paru-paru, ya. Lalu di paru-paru ini dia akan menyebabkan kerusakan, otomatis paru-paru yang dirusak oleh keberadaan cacing Dictyocaulus ini tadi akan mengalami penurunan fungsi. Sehingga penurunan fungsi ini bila ada bakteri yang masuk akan menjadi pneumonia atau radang infeksi dari paru-paru. Manifestasinya gejalanya adalah sapi sering batuk, Yang kedua, sapi nafasnya sulit. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, sapi akan kurus. Dan yang keempat, nafasnya sapi ini aromanya tidak enak. Itu ciri-ciri dari sapi yang terkena cacing paru-paru. Lalu bagaimanakah ciri-ciri sapi yang terinfeksi cacing hati? Yang pertama, kotorannya kadang menggumpal, kadang diare, kadang gelap atau hitam. Yang kedua, nafsu makan turun. Yang ketiga, air mata ini berlebihan brebesnya. Yang keempat, bulunya jegrak-jegrak atau jentar ya, atau berdiri. Nah, yang kelima, sapi yang terkena cacing hati yang sudah parah, dia akan ada batal jaw. Di bawahnya rahang ini akan ada benjolan yang letaknya itu simetris di tengah-tengah. Itu adalah ciri-ciri dari sapi yang terkena cacing hati. Solusinya, jenengan bisa, kalau menyebut merek, jenengan bisa memberikan Wormzole, itu juga bisa. Jenengan bisa memberikan Albenol, itu juga bisa. Atau jenengan menggunakan beberapa pilihan obat cacing, mulai dari piperazine sampai albendazole, itu juga bisa. Siap. Baik Akila, semoga bermanfaat. Muhammad Valeo, Dok mau tanya, pedotan atau pupus jagung yang masih muda boleh diberikan pada sapi bunting? Boleh, bagus, tidak masalah, hajar. Atau hijauannya saja, atau apa saja hijauan yang tidak boleh diberikan pada sapi bunting. Intinya jagung, semua produk jagung dari atas ke bawah itu boleh diberikan untuk sapi bunting. Lalu Mas Muhammad Valeo bertanya, hijauan apa yang tidak boleh diberikan pada sapi bunting? Yakni kacang atau polong-polongan, kacang hijau, kacang tanah, rendeng, daun sabrang atau ketela rambat yang banyak mengandung getah. Artinya yang banyak mengandung alkaloid, nitrit, dan nitrat itu tidak boleh karena menyebabkan diare parah dan pengocokan uterus sehingga menyebabkan keguguran. Dengan saya kasih kata kuncinya saja, nitrit dan nitrat itu berbahaya, serta alkaloid atau getah itu berbahaya. Bisa jenengan kembangkan sendiri dengan browsing-browsing Google. Siap. Irfan Julianto, pertanyaan yang keempat, Pak Dokter, bolehkah konsentrat sapi perah diberikan ke indukan yang menyusui? Sangat boleh dan sangat dianjurkan. Oke, itu jawabannya. Jadi, teman-teman yang mengalami penurunan produksi susu pasca melahirkan pada sapi potongnya, pada induknya, itu bisa menggunakan konsentrat sapi perah, jenengan berikan pada sapi yang sedang menyusui, sapi potong yang sedang menyusui. Itu sangat boleh dan itu direkomendasikan. Kambing etawa, kambing sanen itu terbiasa diberikan konsentratnya sapi perah. Itu produksinya bagus. Dengan catatan sapinya jenengan sudah bebas cacing, body condition score-nya minimal 2,5. Yang ketiga, tidak ada radang infeksi atau kerusakan pada ambing atau kelenjar susu. Jadi dalam posisi sehat, pemberian tambahan konsentratnya sapi perah untuk induk menyusui itu sangat efektif dan memang dianjurkan, Laskar Ngarip. Jadi monggo buat jenengan, pastikan obat cacing masuk, BCS-nya minimal 2,5 atau tidak kurus, siap ya. Tidak ada kerusakan ambing maupun kelenjar, sikat. Konsentrat sapi perah baik dan malah harus diberikan untuk menambah nutrisi dari produksi susu. Pertanyaan yang kelima, ini pertanyaan yang unik ya. Ardian Dian bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kenapa sapi saya belum juga melahirkan? Padahal umur sapi saya umur kebuntingannya sudah 14 bulan. Ya ini nggak bunting, bos. Karena sapi bunting itu 10 bulan itu masih wajar.
9 bulan 26 hari, 10 bulan itu masih wajar. 10 bulan seminggu itu masih wajar. Oke, 290 hari itu masih wajar. Tetapi kok ada punyaan Mas Ardian Dian ini 14 bulan kok tidak melahirkan, kemungkinan besar tidak bunting. Ini yang pertama. Kemungkinan besar yang kedua adalah dia sempat bunting lalu mati tapi tidak keluar anaknya. Di dalam jadi mumi, di dalam jadi bangkai, tetapi dia terjadi mumifikasi fetus. Oke. Yang ketiga, kemungkinan maserasi fetus, menjadi bangkai dan busuk di dalam rahim. Tidak bunting, terjadi mumi, atau terjadi maserasi, atau pernah keguguran tetapi tidak ketahuan. Dan setelah keguguran telah terjadi infeksi virus. Infeksi rahim lah sekarang. Jadi dia tidak birahi. Maka dari itu konkretnya Mas Ardian Dian itu adalah jenengan bisa memanggil dokter, memanggil mantri untuk melakukan pemeriksaan. Jenengan lakukan pemeriksaan status kebuntingannya. Lah kalau 14 bulan nggak lahir-lahir ya kemungkinan besar kan nggak bunting. Jadi nanti setelah dilakukan pemeriksaan, jenengan akan tahu, oh ini ternyata ada infeksi, oh nggak bunting, oh sapinya kurus banget, akan seperti itu. Sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi video di channel Sahabat Satwa ini untuk sapi itu akan rilis setiap hari, setiap pukul 18 WIB. Kita ada ratusan video yang sudah kita rilis, yang sudah kita tayangkan, dan itu semuanya hampir 95% membahas tentang sapi. Buat jenengan yang belum subscribe dan memang ingin selalu update perkembangan persapian di peternakan kita, maka silakan subscribe dan ketik lonceng, karena kita bila saya sehat, bila semuanya sehat, setiap jam 18 waktu Indonesia bagian Barat akan selalu posting video baru dan semuanya studi kasus, menjawab pertanyaan dan lain-lain, ngopi atau ngobrolin sapi. Siap, kita sambil ngopi. Oke, jangan lupa pagi ini kita ngopi dulu. Sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Terima kasih bila jenengan merasa video kami ada manfaat, silakan bantu share di grup-grup Facebook atau di grup-grup WA di mana jenengan berada. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada beras-beras semangat.